bersama saya di Jaya Inspirasi, salam inspirasi. Baik teman-teman sekalian, kali ini saya akan membahas mengenai hukum kasih yang ada di dalam kekristenan. Katanya hukum yang diajarkan oleh orang Kristen itu adalah hukum yang rendah. Bahkan ajaran Kristen itu adalah ajaran palsu. Bible mereka sudah dipalsukan sehingga tidak pantas untuk dipelajari. Tetapi saya mau beritahu bahwa bagaimana ajaran yang palsu itu bisa mengajarkan hal yang sangat mulia tentang kasih yang sejati. Wow, luar biasa. Ada satu ayat yang berbicara mengenai kita perlu mengasihi orang yang melakukan suatu kejahatan kepada kita sekalipun. Dan itu suatu ajaran yang berbeda dengan ajaran orang-orang dunia. Baik teman-teman sekalian, ini langsung dirasakan oleh seorang ustadz ya, yang tadinya dia adalah seorang yang benci kepada orang-orang Kristen. Tadinya ustadz ini adalah orang yang selalu menyerang ajaran Kristen, melakukan penistaan terhadap orang-orang Kristen. Tetapi sekarang setelah dia menerima kasih yang sesungguhnya, kasih yang sejati yang diberikan oleh orang Kristen kepadanya, dia bertobat dalam tanda petik, dia berubah sehingga tidak lagi melakukan penyerangan kepada orang-orang Kristen berdasarkan pengakuan yang disampaikannya. Baik teman-teman sekalian, saya akan bacakan satu ayat di dalam Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Suatu ajaran yang mulia yang diajarkan oleh Alkitab, tentu ini bersumber daripada Tuhan Yesus, ajaran yang berbeda dengan ajaran orang dunia. Kalau orang dunia berkata bahwa kitab Kristen itu sudah dipalsukan, kitab Kristen itu bukan asli karena sudah diterjemahkan dan lain sebagainya, bagaimana ajaran yang palsu bisa mengajarkan hal yang sangat mulia? Bagaimana ajaran yang katanya itu adalah salah bisa mengajarkan hal-hal yang sangat mulia? Ya, di dalam ayat ini di sana dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Mengasihi musuh itu tidak gampang. Kenapa demikian? Karena barangkali dia baru saja melakukan kejahatan kepada kita, baru saja dia menganiaya kita, baru saja dia melakukan penistaan terhadap kita. Tetapi kalau kita benar-benar sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, menjadi pengikutnya yang sejati, maka tidak ada cara lain selain daripada mengampuni yang bersangkutan dan mengasihi yang bersangkutan. Lalu berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita doakan mereka supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Kita doakan mereka supaya mereka bisa berubah dan mereka dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah yang dirasakan oleh Yahya Waloni ketika dia di dalam penjara. Justru orang-orang Kristenlah yang memberikan perhatian kepadanya. Pada saat dia di penjara, dia diberikan makan oleh orang-orang Kristen. Nah, ini adalah kasih yang dirasakan langsung oleh Yahya Waloni, yang tadinya dia menyerang, yang tadinya dia membenci, tetapi oleh karena kasih yang sejati itu bisa merubah pola pikirnya, itu bisa merubah dirinya sehingga dia tidak lagi berpikir negatif tentang orang-orang Kristen, tentang ajaran kekristenan. Dia memberikan pengakuan bahwa bagaimana mungkin saya melakukan kejahatan kepada orang Kristen, sementara waktu saya di penjara orang-orang Kristenlah yang memberikan aku makan, orang-orang Kristenlah yang memperhatikan aku. Nah, ini hal yang sangat mulia yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita tingkatkan dimanapun kita berada. Kita berbagi kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan kepada musuh sekalipun yang melakukan penganiayaan terhadap kita, kita patut memberikan mereka kasih. Ya, diajarkan oleh Tuhan Yesus, dia bilang begini di ayat 45, karena dengan demikian, yaitu ketika kita mengasihi orang yang melakukan kejahatan kepada kita, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, ya, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan kepada orang yang tidak benar juga. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan hukum toleransi yang sangat tinggi, yaitu berbuat baik kepada orang lain, bahkan orang yang berbeda suku dengan kita, berbeda bahasa dengan kita, dan berbeda agama dengan kita.
Kita wajib melakukan kebaikan, berbagi hidup bagi mereka, tidak boleh menciptakan permusuhan, karena bagi orang Kristen tidak boleh ada permusuhan, karena musuh itu adalah iblis, bukanlah manusia. Musuh yang sesungguhnya adalah kuasa kegelapan. Nah, inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu hukum yang sangat mulia, hukum yang sangat tinggi nilainya, mengasihi sesama manusia, bahkan musuh sekalipun, ya. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Artinya orang-orang jahat pun melakukan hal yang demikian. Kalau orang berbuat baik kepada mereka, maka mereka berbuat baik kepada orang itu. Tetapi kalau orang berbuat jahat kepada mereka, maka mereka juga akan membalas lebih jahat kepada orang yang melakukan kejahatan kepada mereka. Tetapi Yesus mengajarkan kepada umatnya, kalau ada orang yang melakukan kejahatan kepada kita, kita harus membalasnya dengan kebaikan. Dengan demikian mereka akan mengenal engkau sebagai orang yang menyembah Allah yang sejati, Allah yang sesungguhnya, karena standarnya berbeda. Lalu dilanjutkan di ayat yang ke-47, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Baik teman-teman sekalian, ini yang perlu kita tingkatkan terus di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen, bahwa hidup kita harus berdampak bagi banyak orang, hidup kita harus berguna bagi sesama manusia, bukan hanya kepada orang yang seiman kepada kita, tetapi bahkan orang yang berbeda agama sekalipun, kita wajib menciptakan suasana harmonis bagi mereka yang berbeda aliran, agama, dan berbagai hal yang lain yang kita temukan perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat kita. Baik teman-teman sekalian, Ustadz Yahya Waloni kita doakan terus supaya Tuhan boleh menjamah dia dan Tuhan boleh merubah hatinya supaya dia boleh menjadi orang yang baik dan mengambil bagian untuk suatu kemajuan bangsa dan negara ini. Kita ciptakan terus suatu toleransi yang sangat tinggi di antara bangsa ini. Kita tidak boleh menciptakan permusuhan, tetapi kita harus mengasihi, kita harus melakukan kebaikan supaya Bapa di surga dipermuliakan. Ajaran kekristenan itu adalah ajaran kasih. Ajaran kekristenan itu tidak mengajarkan permusuhan, tidak mengajarkan tentang penganiayaan, tidak mengajarkan tentang maki-makian, tetapi mengajarkan tentang hukum kasih, mengasihi terhadap sesama, mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi kita, bahkan rela mati di atas kayu salib demi menebus dosa umatnya. Karena itu, bagi kita sebagai pengikut Yesus, mari kita lakukan bagian kita, yaitu mengasihi. Ketika kita tidak mampu melakukannya, Tuhan turut bekerja untuk menolong dan memberikan kita kemampuan untuk melakukan bagian kita. Tetapi mari kita memulainya dengan apa yang mampu kita kerjakan. Kita memohon pimpinan daripada Tuhan supaya apa yang kita alami di dalam kehidupan ini, kita tidak salah mengambil keputusan, tetapi kita tetap mempermuliakan Tuhan di dalam segalanya. Baik, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.